Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo pemirsa Unila TV, senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Unila bersama saya, Melia Riniarti. Acara ini merupakan sebuah kegiatan yang dirancang untuk menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Universitas Lampung dalam meningkatkan mutu Unila. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah kerangka mengelola pendidikan di Unila. Kerangka yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh lulusan dari Universitas Lampung dapat mencapai kompetensi yang direncanakan. Sudah tahu kan kita kira-kira akan bicara tentang apa? Yups, kita akan berbicara tentang kurikulum. Nah, karena itu hari ini kita mengundang Ibu Dr. Neni Hasnunida, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Kurikulum dan MBKM atau kita sebut juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berada di bawah LP3M, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unila. Jangan kemana-mana karena acara ini pasti menarik karena banyak hal yang akan kita bahas. Kita akan bicara kurikulum, MBKM, dan juga tentang bagaimana pendidikan anti korupsi kita integrasikan ke dalam kurikulum Unila. Alhamdulillah, saat ini Bu Neni sudah hadir bersama kita di studio Unila TV. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mel. Alhamdulillah, syukurlah. Katanya habis dari jalan-jalan Ibu, healing-healing gitu ya? Sebetulnya healing juga, terus yang akademis juga. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi healing sambil ada kegiatan akademis juga yang harus dihadiri begitu. Asik lah Bu, berarti kan untuk sekali menyelam 2-3 pulau itu terlampaui ya. Betul Bu Mel. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bu Neni sudah bersedia hadir berbagi bersama kita pemirsa Unila TV pada hari ini di antara sibuknya Ibu nih ya sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Nah, sama-sama. Pertanyaan pertama Bu Neni, boleh dong kita diceritakan dulu sebetulnya Pusat Kurikulum dan MBKM itu apa ya Bu ya? Iya. Mungkin ada pemirsa Unila TV yang belum tahu nih. Nah silakan Bu, gimana nih, apa tuh? Baik Bu Mel, jadi Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen MBKM itu adalah salah satu pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unila, yang tugasnya itu adalah mengembangkan dan mengkaji kurikulum pendidikan tinggi ya, baik itu vokasi, sarjana ya maupun pasca sarjana begitu ya. Jadi dalam mengembangkan kurikulumnya begitu, dan kemudian nanti memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulumnya begitu, sehingga tugas kami tentunya berkoordinasi dengan prodi-prodi ya dalam mengembangkan dan mengkaji kurikulum tersebut, kemudian membantu mereka bagaimana nanti mengorganisir, merestrukturisasi, memvitalisasi gitu ya kegiatan pengembangan kurikulumnya, dan sekaligus nanti bagaimana mengevaluasi kurikulumnya gitu. Sehingga kurikulum di Unila ini selalu updating ya sesuai dengan perkembangan zaman kita kan begitu. Jadi kita memang berkoordinasi dengan prodi dan mengadakan pemantauan terhadap bagaimana pengembangan kurikulum di prodi. Jadi memang dari awal sampai kemudian sampai dipantau dan dimonitoring, kemudian diperbaiki gitu ya. Iya, karena implementasi kurikulum ini kan di setiap prodi mungkin banyak dinamikanya kan begitu. Sehingga harus dimonitoring manakah yang sudah tercapai sesuai tujuan kan gitu, sesuai rencana, mana yang belum, kemudian kendalanya apa kan begitu. Sehingga kalau ada yang kendala-kendala tertentu maka harus diatasi bagaimana caranya kan begitu. Kita yang akan mengkoordinir begitu kan. Kalau terkait dengan manajemen MBKM Bu, apa nih peranan dari pusat? Betul, MBKM ini kan sebuah kebijakan ya yang digulirkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020. Memang umurnya masih 3 tahun ya. Sebetulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan sebuah kebijakan yang sangat menurut saya itu sangat
bermanfaat lah ya untuk kita semua ya di perguruan tinggi, di mana di dalam kebijakan itu pemerintah memberi aturan mahasiswa kita bisa berkegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS dengan tujuan mereka nanti bisa meningkatkan hard skill, soft skillnya melalui learning experience, jadi pengalaman belajar yang sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan passion mereka masing-masing gitu ya, kan Bu, begitu ya? Sesuai dengan passion mereka, sehingga mereka betul-betul merdeka di dalam belajarnya. Tinggal kampusnya kita itu mau nggak nih memfasilitasi kan begitu. Nah kalau misalnya tadi Bu terkait MBKM, lalu kita kemudian ada perubahan nggak Bu dalam kurikulum kita menyesuaikan dengan adanya program MBKM ini? Ya sebetulnya kalau perubahan mendasar tidak ya, hanya restrukturisasi saja, regulasinya saja yang diubah. Karena perbedaan antara kurikulum yang capaian pembelajarannya ditetapkan atau capaian pembelajarannya yang diminati ya kan begitu kan, itu kan ada pergeseran kan, bahwa sesungguhnya kita harus menciptakan kurikulum-kurikulum yang memfasilitasi memang mahasiswa kita itu bisa enjoy belajar sesuai apa yang mereka minati kan begitu, sehingga manakah mata kuliah yang bisa direkognisi ke beberapa kegiatan itu kan ada 8 nih kegiatannya kan, ada 8 kegiatan Bu, betul MBKM kan, ada magang, ada studi independen, kemudian ada proyek di desa kan gitu, atau KKN tematik ya, itu masuk situ ya, Bu, kemudian asistensi mengajar, kemudian riset, MBKM proyek kemanusiaan kan begitu, studi apa tadi apalagi ya, satu lagi ya, riset sudah tadi, kewirausahaan. Kewirausahaan itu juga masuk ke dalam 8. Iya 8 BKP MBKM kan begitu. Jadi di dalam 8 BKP itu mahasiswa kan melakukan aktivitas di luar kampus. Jadi mereka boleh belajar dengan apa namanya model ya Bu ya, BKP itu bentuk kegiatan pembelajaran 8 itu, dan itu akan diakui 20 SKS. Nah begitu kira-kira. Baik. Nah terkait hal tersebut, apakah seluruh pengelolaan BKP itu ada di pusat ibu atau gimana? Nah begini kan, di saat mahasiswa itu ingin melaksanakan kegiatan magang misalnya, maka prodi itu harus menyiapkan kan kurikulumnya yang jadi bisa kurikulumnya sudah di set up oleh di set up. Nah yang jadi permasalahan ini selama ini kan kurikulumnya itu mungkin belum di set up sesuai dengan tempatnya. Tempat magang itu kan kadang-kadang berbeda-beda nih, satu orang aja 8. Nah betul Ya. Nah jadi prodi itu kebanyakan memang belum siap ya, belum menyiapkan kira-kira kalau magang di industri A misalnya, mereka nanti mata kuliah yang direkognisi begini, yang B begini, yang C begini, begitu harusnya memang beragam. Jadi kita harusnya punya beberapa skenario. Betul, gitu ya, beberapa Bu, ya? skenario. Jadi kurikulumnya nggak bisa yang stuck gitu tuh nggak bisa begitu. Nah selama ini mungkin itulah yang terjadi kan di Unila. Jadi itu juga mungkin sekarang masih jadi kendala kita. Betul, masih jadi kendala besar di Unila itu di dalam menerapkan MBKM ini. Tapi kalau peminatnya dari sisi mahasiswa itu banyak Bu yang ingin ikut BKP 8. Alhamdulillah ya. Jadi dari tiap tahun ini kita kan meningkat terus nih angka partisipasi peserta MBKM ya kan, dari 2020 mungkin masih sekitar puluhan begitu kan. Nah mungkin sekitar 50 kalau tidak salah itu di tahun 2020. Lalu kita naik 500, sekarang itu kita sudah 1.700 gitu ya. Jadi dari 500 ke 1.700 kan cukup besar ya. Nah, jadi animo mahasiswa untuk mengikuti MBKM sebetulnya besar. Hanya mungkin yaitu tadi kita harus siap dalam memfasilitasi kurikulumnya harus memfasilitasi itu. Baik. Nah kalau misalnya terkait ini Bu, MBKM dan kurikulum, kemudian padi minat mahasiswa, Unila sendiri gitu ya, sebetulnya punya nggak Bu rencana kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk menunjang ini?
Nah, sebetulnya kan begini, selama ini pemerintah kita ya Kemendikbudristek itu sudah menyiapkan program-program fleksib. Oke, berarti dari Kemendikbud sebenarnya sudah ada. Sudah fleksib ya, seperti magang studi independen, kampus mengajar gitu ya, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka gitu, dan itu program-program favorit dari mahasiswa Unila kita itu yang mengikuti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa program kementerian itu kan seleksi. Iya, berdasarkan seleksi. Ya. Nah, jadi mahasiswa kita yang ikut banyak daftar, tapi kan mereka banyak, tapi yang lolos seleksi ya mungkin tidak banyak ya, karena kan banyak sekali mungkin pertimbangannya yang harus dipenuhi, ada beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi. Alhamdulillah untuk tahun ini nih kampus mengajar nih dengan surat dari Wakil Rektor 1, seluruh mahasiswa FKIP yang semester 7 itu harus mendaftar kemarin. Untuk ikut kampus mengajar harus mendaftar. Jadi semuanya harus mendaftar karena kalau kansnya banyak ya kan. Kalau yang mendaftar banyak, persentase yang diterima kan akan lebih banyak juga ya, gitu. Betul. Jadi kami paksa itu semester ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih banyak dibanding semester yang lain. Oh, begitu. Jadi itu sudah sebuah gebrakan ya, Bu? Gebrakan. Ya. Nah, kemudian gebrakan lain adalah karena yang fleksib ini seleksi sehingga mungkin terbatas jumlahnya, maka untuk tahun 2021 kita sudah bisa melaksanakan MBKM riset mandiri. Jadi riset MBKM mandiri punya program sendiri nih riset ya. Jadi ada 62 dosen yang mendapat hibah penelitian MBKM begitu. Jadi mereka diberi dana. Kemudian mereka harus melibatkan minimal 10 mahasiswa untuk riset MBKM tersebut. Iya, sehingga kalau misalnya 60 kali 10 paling enggak ada 600 ya minimal ya, betul. Kalau 20 udah bisa 1.200 kan begitu. Iya, banyak, jadi cukup lebih banyak lagi kesempatan mahasiswa yang ingin terlibat, karena kan tadi kata Ibu banyak loh mahasiswa sebetulnya yang ingin terlibat di dalam MBKM, tapi karena keterbatasan dari kegiatan-kegiatan itu jadi kemarin belum cukup banyak lah, walaupun angka partisipatifnya semakin tinggi ya. Tapi kalau mahasiswa sendiri ingin secara mandiri, Bu, melakukan MBKM gimana? Ada sebetulnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu sebetulnya banyak sekali yang berminat melaksanakan MBKM mandiri, baik itu melalui mata kuliah tertentu, misalnya PKL begitu. Ya. Jadi seperti di pertanian kan banyak tuh mahasiswa melaksanakan PKL, magang gitu, atau di FISIP itu kan magang, di hukum itu magang itu mandiri. Jadi mereka melaksanakan kegiatan MBKM tanpa diberi insentif ya oleh Unila atau oleh Kemendikbudristek begitu. Jadi dengan dana mandiri cukup banyak persentasenya. Dan itu dimungkinkan ya? Dimungkinkan, asal maksudnya kita punya sistemnya. Iya, kita punya sistem. Ya, alhamdulillah kan tahun 2002 ini kita sudah memiliki sistem informasi kampus mengajar.unila.ic.id kan begitu. Gitu. Di dalam sistem tersebut apa aja, Bu, yang bisa atau kita juga punya website-nya, Bu? Iya. Atau itulah website. Website kita kan yang pertama yang kita sudah bentuk kan hanya mbkm.unila.ic.id kan. Jadi ada website mbkm.unila.ic.id. Nah, di itu website semua informasi terkait MBKM ada di situ. Oke, jadi buat para mahasiswa yang ingin melihat informasi-informasi terkait dengan MBKM bisa membuka website mbkm.unila.ic.id. Kalau mau lebih itu up to date itu biasanya Instagram, tapi sebersamaan lah dengan website MBKM. Ya ada IG-nya dulu, MBKM Unila. Tuh, MBKM Unila. Jadi follow MBKM Unila ya. Karena disitulah updating semua informasi. Iya, lebih cepat ya. Lebih cepat. Tapi sebetulnya ada juga di website mbkm.unila.ac.id. Kemudian sementara yang kampus merdeka.unila.ic.id itu adalah untuk menjembatani kegiatan akademik antara mahasiswa, kemudian dosen penanggung jawab mata kuliah
dan kaprodi. Oh gitu, jadi kayak internal begitu Bu. Betul. Internal kita. Jadi kan kadang-kadang begini, prodi itu untuk berkomunikasi dengan Dudi misalnya, atau dengan DPL yang ada di kampus mengajar misalnya, itu kan sulit karena itu kan program pemerintah ya. Mereka mempunyai sistem informasi sendiri. Jadi mahasiswa itu menginput data aktivitas ya di sistem informasi itu. Sementara dosen PJ atau kaprodi kita kan nggak bisa mengakses ke situ. Oke, dan kita jembatani dengan kita jembatani dengan kampusmengajar.unila.icid.id. Jadi di situ kan mahasiswa nanti mengisi logbooknya sesuai dengan logbook yang mereka. Iya, isinya adalah aktivitas mereka selama magang, selama berkegiatan di luar kampus. Selama berkegiatan di luar kampus, sehingga nanti PJ mata kuliah itu bisa melihat, oh ya aktivitasnya ini loh selama seminggu misalnya, sesuai nggak nih dengan CPMK-nya, kan gitu, tercapai tidak, karena masih ada dosen-dosen di prodi kita itu masih mementingkan CPMK-nya, padahal kan kita sudah tekankan bahwa bukan CPMK loh Bu, kalau bisa capaian pembelajaran lulusan, biar agak lebih luas gitu loh orientasinya. Betul, kan gitu. Betul. Karena sebetulnya ada banyak cara menuju Roma ya Bu ya. Betul, karena kan MBKM ini arahnya bagaimana sih nanti mahasiswa kita ini bisa memperoleh hard skill dan soft skill yang sesuai dengan lahan mereka di saat bekerja. Link and match-nya bisa kelihatan gitu loh, jelas sekali kan gitu. Jadi bukan ke CPMK sebetulnya, harusnya ke CPL, tapi kan di saat rekognisi itu terjadi, beberapa BKP MBKM ini direkognisi ke dalam beberapa mata kuliah, mau tidak mau dosen PJ kan mau tidak mau harus dilibatkan. Iya betul, karena mereka ingin memastikan ya bahwa kompetensi tersebut tercapai di tempat magang, tercapai di mana, di studi independen dan lain sebagainya kan gitu. Wah, luar biasa sekali pemirsa Unila TV, kita baru ngomong sampai MBKM loh. Nah sekarang kita mau tanya-tanya tentang pendidikan anti korupsi. Nah gimana nih Bu Neni ceritanya kita mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum di Universitas Lampung? Ya, korupsi ini kan sebuah tindakan yang merugikan banyak orang gitu ya. Nah, tindakan seperti ini kan harus kita lawan begitu ya. Nah, tapi kita melawannya melalui proses edukasi, jadi melalui proses pendidikan. Sebetulnya ada 3 jalan kan kita harus melewatinya. Bisa preventif ya kan, bisa investigatif ya, bisa edukatif. Nah, kalau di perguruan tinggi kita rasa tepat di edukatif ya. Mahasiswa kita ini kan potensial sekali nih sebagai generasi muda yang bisa kita amanatkan untuk melaksanakan yaitu tadi kegiatan 3 tadi, bisa investigatif mereka, bisa preventif mereka, bisa edukatif kan gitu mereka. Gitu. Bisa agen. Mereka menjadi agen perubahan kan gitu. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan melawan korupsi tadi begitu. Oleh sebab itu maka pendidikan anti korupsi itu harus kita integrasikan di dalam kurikulum. Ya. Jadi pengintegrasian pendidikan anti korupsi di dalam kurikulum itu sebetulnya sudah mulai diantisipasi, sudah diinisiasi oleh kita, oleh LP3M. Kemarin kita sudah melaksanakan workshop terkait bagaimana mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata kuliah umum. Jadi kita mulai dari mata kuliah umum yang core-nya memang dia lebih pas gitu ya. Jadi kayak pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Berarti itu dimasukkan ke dalam menjadi muatan capaian pembelajaran mata kuliah. Dan mata kuliah tersebut. Iya, begitu. Sehingga harapannya tentu supaya itu menjadi karakter ya Bu. Betul, karakter dari mahasiswa kita, mahasiswa Unila itu nanti terkenal dengan memiliki karakter anti korupsi. Iya, jadi mulai dari bagaimana mereka memahami korupsi itu apa dan bahaya korupsi itu apa, kan begitu. Jadi dari kognitifnya mereka harus menguasai kan gitu. Kemudian afektifnya, bagaimana sikap mereka ya terhadap tindakan korupsi begitu. Tanggung jawab mereka ya kan. Mereka memiliki peduli apa tidak, passion mereka gitu kan.
Kemudian dan satu lagi adalah bagaimana mereka bisa beraksi. Ada nggak aksi yang mereka bisa gunakan? Mereka bisa melakukan apa? Kan gitu dalam melawan korupsi tadi. tersebut. Nah, Jadi itu harus kita imbiditkan di dalam mata kuliah. Oke, jadi benar-benar jadi capaian mata kuliah tadi itu ya Bu, Iya, ya? jadi afektif, kognitif dan psikomotornya itu kita harus tanamkan di dalam mata kuliah. Baru mata kuliah umum. Saat ini kita terutama menggunakan itu di memasukkan atau mengintegrasikannya itu di dalam mata kuliah umum. Belum di mata kuliah prodi, dan itu memang sudah menjadi tujuan kita kan yang nantinya kalau bisa ke mata kuliah prodi juga. Begitu. Berarti kan karena mungkin pilihannya kenapa kita mata kuliah umum karena itu kan untuk semua mahasiswa. Iya, dan betul. itu menjadi, harapan menjadi dasar landasan mereka untuk kedepannya begitu udah tertanam sejak dini. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Baik Bu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicarakan tentang bagaimana kurikulum kita itu mengintegrasikan atau mengejawantahkan ya Bu ya ke sana begitu. Sebetulnya kalau kita sebagai bagian dari Civitas Akademika Unila, ada nggak Bu yang bisa kita buat atau kita lakukan untuk membantu tentang pencapaian lah pendidikan anti korupsi di Unila ini? Gitu. Banyak sebetulnya. Kita kan Civitas Akademika ini mulai dari dosen ya, mulai dari tendik gitu kan, kemudian juga mahasiswa begitu kan. Itu kan harus merupakan aktor-aktor yang melawan sebetulnya. Semua kita punya peranan untuk melakukan tadi apakah itu preventif, investigatif kan gitu atau edukatif. Ya. Misalnya preventif, kita semua itu harus melawan korupsi dengan cara mencegah gitu. Di saat ada orang yang terindikasi melakukan tindakan korupsi, kita bisa mencegah itu kan begitu. Kemudian investigatif, kita bisa menolong atau memberi bantuan informasi gitu pada pihak-pihak yang penegak hukum ya, untuk mungkin melaporkan gitu kan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita lihat gitu ya. Kalau yang edukatif banyak sekali kan sebetulnya sosialisasi yang sudah Unila lakukan beberapa bulan ini terkait bagaimana menjadi sebuah zona integritas kan gitu betul, kan betul. Kita sudah bilang Unila ini zona integritas betul, loh ya. Kita sudah mendeklarasikan itu kan salah satu bentuk edukasi. Jadi melalui pendidikan itu sebetulnya pendidikan anti korupsi melalui sosialisasi kan, bagaimana mungkin tidak kita sadari tapi sebenarnya kita sudah sosialisasi sudah menanamkan karakter bahwa sesungguhnya Unila sangat menolak nih korupsi, kita zona integritas, semua satker bebas korupsi kan gitu. Nah, itu pendidikan juga itu namanya. Salah satu bentuk ya. Kemudian belum lagi sosialisasi di setiap fakultas-fakultas. Sekarang di gedung-gedung fakultas itu semuanya zona integritas sudah ada itu ya. Banner-bannernya sudah ada gitu ya. Itu juga pendidikan anti korupsi sebetulnya. Sebetulnya ya. Ya begitu artinya kita memasuki atau mengintegrasikan betul itu dengan berbagai cara gitu ya. Itu. Agar betul-betul masuk ke dalam dan menjadi karakter dari kita semua nih ya dari Civitas Akademika di Unila ini gitu. Nah, kalau misalnya Ibu kaitkan begitu Bu tadi kurikulum, kemudian ada MPKM juga, kemudian ada pendidikan anti korupsi begitu Bu. Ini kalau misalnya kita lihat secara makronya itu gimana Bu itu? Menjadi satu kesatuannya itu seperti apa Bu? Kan begini, di saat kita bicara MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu sebuah platform kebebasan bagi mahasiswa kita untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang mereka minati, kan begitu. Itu maka kita harus menciptakan kurikulum yang bisa memfasilitasi itu. Nah, melalui 8 bentuk kegiatan pembelajaran, ya. Mereka bisa melaksanakan learning experience yang menyenangkan buat mereka. Kemudian mereka bisa menyesuaikan lagi apakah nanti kalau mereka lulus itu ada dunia usaha dan dunia industri yang sangat cocok ya kan dengan bidang mereka. Tentu mereka berpikir 1000 kali untuk korupsi.
Bener nggak? Karena kan mereka untuk apa saya korupsi gitu ya? Karena saya sudah sesuai nih kehidupan saya, sesuai dengan pokoknya on the track kan gitu ya, apa yang mereka kerjakan mereka senang, hard skill soft skillnya mereka dapet gitu kan, mereka akan dibayar mahal kan. Karena kita memiliki hard skill dan soft skill yang cukup kan gitu, nggak akan lagi mereka bikin korupsi gitu untuk apa gitu. Jadi sebetulnya MBKM ini nyambung juga loh dengan pendidikan anti korupsi kan gitu. Bisa salah satu bentuk edukasi ya Bu. Iya, kita menciptakan bagaimana sih, silahkan melakukan kegiatan apa saja yang kalian senangi. 3 semester loh dipersilahkan kan gitu. Jadi diberi MBKM hak itu 3 semester. 3 semester mahasiswa kita boleh berkegiatan di luar kampus dengan 8 bentuk kegiatan yang berbeda ya tentu ya, berbeda-beda. Nah, jangan sama gitu. Nah ini juga di setiap perusahaan, dunia usaha, dunia industri, lembaga riset dan lain sebagainya, mereka juga nanti akan bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada korupsi di sana kan gitu. Kalaupun ada, mereka bisa yang begini loh yang namanya korupsi kan gitu. Jadi sebetulnya suatu pembelajaran juga. Betul. Lah kalau mereka hanya belajar di kampus aja, wawasan mereka tentu tidak sebanyak mereka belajar di luar kan. Gitu ya Bu ya. Gitu banyak sekali fenomena yang mereka bisa lihat di sana, termasuk korupsi gitu. Sangat erat sekali. Tinggal bagaimana prodi kita ini membuat kurikulum yang bisa memfasilitasi itu kan gitu, dan tidak mudah. Jadi tidak bisa hanya saklek kurikulum itu aja kan gitu, nggak bisa, beragam harusnya kan. Kalau magang seperti ini, kalau asistensi mengajar begini nanti begitu. Itu banyak sekali yang harus mereka kerjakan. Nah mungkin Unila itu untuk tahun-tahun ini dan tahun berikutnya, karena kita harus terus meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM, tentu kurikulum inilah yang harus terus di-upgrade ya, dikembangkan, dikaji ulang terus menerus, dimonitoring, evaluasi, agak menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya Bu ya. Betul. Jadi berarti seharusnya kurikulum itu lentur ya Bu ya. Betul, lentur. Itulah kampus Merdeka yang disebut itu. Kampus Merdeka, sebuah kampus yang memerdekakan cara belajar, proses belajar dan hasil belajar. Begitu. Wah, jadi seharusnya tidak ada ketakutan ya Bu ya menghadapi MBKM ini ya. Betul. Yang jadi masalah kan ya itu tadi, bahwa kita belum siap. Iya, mungkin karena juga pemahaman kita atau juga pemikiran kita itu belum sama dan seragam ya Bu ya. Betul. Jadi paradigma terhadap merdeka belajar itulah yang harus diperbaiki ya, diperbaiki lagi mindsetnya, bahwa sesungguhnya mereka itu atau mahasiswa kita yang berkegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS itu pahlawan-pahlawan PT loh, pahlawan perguruan tinggi loh sebetulnya. Karena mereka berani ya gitu mengambil mengambil challenge ya di luar sana. Dan kan dia nggak tahu kan di luar sana dia menghadapi apa gitu ya. Betul. Dan itu mereka menambahkan poin-poin untuk peningkatan indikator kinerja utama loh. Gitu. Jadi dia tidak hanya memperkaya dirinya sendiri dalam artian meningkatkan pembelajarannya, tapi juga membantu Unila dalam meningkatkan indikator kinerja utama terutama IQ2. Iya. Jadi nggak usah khawatir lagi para mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran MBKM, harus segera ikut, mumpung akan segera semester baru nih. Ya, jadi karena semester baru yang akan datang ada kesempatan banyak buat para mahasiswa untuk melihat 8 BKP tadi di website mbkm.unila.ac.id atau follow IG-nya. Apa tadi Bu IG-nya? MBKM Unila. MBKM Unila gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya jadi tadi ke depan nih Bu, rencana Unila apa nih terkait MBKM, terkait kurikulum dan pendidikan anti korupsi? Kita yang ada agenda terdekat nggak nih Bu? Untuk terdekat itu kita akan mencoba untuk mendesain program KKN Blended. KKN Blended. Nah, apa lagi nih? Jadi KKN Blended ini nanti mahasiswa kita akan melaksanakan KKN selama
bulan. 4 bulan. Ya, hampir 1 semester. Dengan hitungan selama 4 bulan itu mereka belajar di luar kampus 20 SKS, ya kan? Nah, di situ kenapa disebut blended? Karena di dalam KKN itu mereka akan memilih melaksanakan 8 BKP. Oh, plus. Jadi KKN plus. Jadi KKN, di tempat KKN mereka bisa magang. Di tempat KKN mereka bisa berwirausaha. Di tempat KKN mereka bisa melaksanakan riset. Nah, di tempat KKN mereka bisa melaksanakan studi independen dan lain sebagainya. Nah, itu namanya KKN blended. KKN blended. Wah, ini sebuah gebrakan lagi nih dari pusat pengembangan kurikulum dan manajemen MBKM akan ada program KKN blended. Nah, gitu. Ini untuk mereka yang akan KKN kayaknya sih harus ikut ini ya, biar seru kan. Masa KKN yang biasa, harus KKN yang ikut yang MBKM nih, KKN blended. Baik Ibu, kelihatannya sih waktu kita sudah mendekati sudah mendekati closing nih. Nah, mungkin ada himbauan dari Ibu terkait tadi kita bicarakan apakah kurikulum atau MBKM dan pendidikan anti korupsi untuk seluruh pemirsa Unila TV. Silakan Bu. Baik, untuk para pemirsa Unila TV, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020. Mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan persiapan yang matang. Oleh sebab itu maka program studi sebaiknya terus meningkatkan partisipasinya di dalam memfasilitasi mahasiswa kita gitu untuk melaksanakan MBKM, agar mahasiswa kita itu nanti memiliki hard skill dan soft skill yang sangat baik, yang unggul yang sesuai dengan bidang yang mereka minati, sesuai dengan passion mereka gitu sehingga nanti link and match-nya dengan dunia usaha dan dunia industri akan lebih dekat begitu. Nah, inilah yang sebetulnya merupakan sebuah antisipasi kita dalam mempersiapkan mahasiswa kita mengikuti perkembangan abad 21 Kita sudah memasuki era society 5.0 ada 6 kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa kan begitu sangat sulit sehingga kita harus membekali mereka supaya mereka bisa survive hidup di dalam zaman itu Dan satu lagi bahwa mahasiswa kita ini kan adalah calon pemimpin bangsa. Dan pemimpin dunia juga ya Bu. Betul. Kita kan tidak tahu ada kemungkinan mahasiswa Unila itu nanti bisa jadi bibit unggul kan gitu. Jadi pemimpin bangsa di Indonesia ini. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka nanti sudah bisa melaksanakan kegiatan MBKM selama 3 semester mereka misalnya full, mereka sudah memperoleh banyak pengalaman, tentunya tindakan korupsi itu bisa diminimalisir begitu di dalam beberapa perusahaan kan sangat ketat begitu terkait hal ini. Jadi semua orang yang ada semua warga Indonesia lah memiliki kewajiban untuk melawan korupsi, karena korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan kita bersama, kan merugikan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sukseskanlah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita berbuat sesuai dengan kapasitas kita, kan begitu Kalau kita sebagai kaprodi berarti kita harus mengembangkan kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasinya. Kalau kita ada di lembaga pengembangan kurikulum, maka kita akan berkoordinasi dengan prodi, kemudian memantau, mengevaluasi dan sebagainya. Kemudian atau lembaga yang lain bekerjalah sesuai dengan kapasitas kan gitu. Pimpinan mohon difasilitasi karena MBKM ini tanpa dukungan pimpinan gitu kan sulit begitu. Tanpa dana pun MBKM susah untuk berjalan. Untuk dilaksanakan. Susah. Jadi mohon para pimpinan juga bisa mendukung ini dengan sebaik-baiknya begitu. Baik. Terima kasih sekali Bu Neni. Ternyata tidak terasa pemirsa Unila TV, kita harus segera berakhir nih acara Bincang Mutu hari ini. Padahal kelihatannya masih banyak sekali yang ingin kita bicarakan. Dan bahwa ternyata tuh MBKM tuh luas dan kayaknya kita perlu mengundang Bu Neni lagi satu saat nanti ya Bu ya. Kami mengucapkan terima kasih tentunya Bu atas kerjaannya Bu untuk hadir pada hari ini memenuhi undangan kami.
sukses terus dan sehat terus ya Bu ya. Amin. Makasih Bu Amin. Mel. Ya. Baiklah pemirsa Unila TV, terima kasih sudah membersamai kami dalam acara Bincang Mutu Unila. Kami tentunya terus mengharapkan dukungan Anda dalam acara ini agar kita juga dapat mendukung Unila TV menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Sampaikan saran dan kritik Anda agar kami dapat terus meningkatkan mutu kami. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan topik-topik yang ingin Anda dengar dan kami sampaikan dalam acara ini. Tersaksikan terus Unila TV. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.